Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Sofro Rasidah dan rekan saya Wiji Artikasari akan membahas tentang konsep dan pembelajaran bangun ruang berpermukaan lengkung untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan matematika sekolah dasar yang diampu oleh dosen Krisnaji Banindra Yuda MPD. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah pengajaran bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung, penanaman konsep bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung, ketiga pembuatan gambar, keempat sifat-sifat bangun ruang permukaan lengkung. Pembahasan pertama, pengajaran bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung. Pengertiannya, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang mempunyai bagian berupa lengkungan, baik di selimut atau di permukaan bidangnya. Bangun ruang sisi lengkung ini ada 3. Yang pertama, tabung, kerucut, dan bola. Untuk pengenalan bangun 3 dimensi berpermukaan lengkung bisa menggunakan benda-benda konkret yang sering dijumpai oleh anak di rumah. Bisa menggunakan gambar juga. Untuk tabung, saya membawa kaleng makanan, bisa juga dengan toples makanan, celengan, atau kaleng susu. Lalu kerucut bisa menggunakan kon es krim atau topi ulang tahun. Untuk bendanya sendiri saya membawa topi atau caping yang lebih dikenal oleh anak topi petani. Lalu untuk bola, contoh bendanya bisa dengan menggunakan bola kasti, bola basket, bola voli, dan bola tendang. Untuk bendanya saya membawa bola mainan. Selanjutnya, penanaman konsep bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung. Penanaman konsep bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung bisa dilakukan dengan menyediakan model bangun kerucut dan tabung dari karton dan bola plastik bersama murid. Setelah anak dapat mengidentifikasi bangun kerucut, tabung, dan bola, selanjutnya anak belajar tentang bagian-bagian bangun tersebut dengan menyebutkan banyak sisi datar dan banyak sisi lengkung dengan cara membuka sisi wadah yang berbentuk tabung dan kerucut. Saya membawa contoh kerucut. Ini contohnya, lalu anak diminta untuk melepas atau membuka bagian alasnya terlebih dahulu. Kita lepas bagian alasnya. Ini untuk sisi alasnya. Lalu kita lepas bagian selimut kerucut. Nah, ini dia. Ini bisa disebut sisi lengkung. Sisi lengkung. Ini bisa disebut bagian lengkung, bidang lengkung, atau selimut kerucut. Ini untuk bidang datarnya. Sebagai contoh penanaman konsep bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah mintalah anak membawa tempat makanan ringan dari karton seperti yang tadi saya contohkan, yang berbentuk tabung dan kerucut. Kedua, mintalah mereka menghitung banyaknya permukaan sisi, sudut, dan garis tepinya. Ketiga, mintalah anak untuk memotong sepanjang sisi tepi wadah sedemikian hingga permukaan wadah tersebut mendatar. Nah, ini adalah contoh sisi wadah yang berbentuk tabung atau jaring-jaring tabung. Ada selimut tabung, ada juga alas tabung. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Wiji Artikasari. Kepada Wiji Artikasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Saudara Afro. Untuk penanaman konsep bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung, berikutnya adalah gambar kerucut. Di sini saya memiliki sebuah contoh benda yang berbentuk kerucut. Di sini adalah
pin-pin untuk digunakan untuk sebagai olahraga di lapangan. Nah, bentuk kerucut seperti ini. Sini adalah permukaan yang dinamakan selimut dan ini permukaan yang dinamakan alas. Seperti bisa teman-teman perhatikan yang ada dalam gambar. Jadi, kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas. Ini adalah puncak yang dinamakan puncak kerucut. Berikutnya adalah pembuatan gambar. Setelah memahami model tabung, kerucut, siswa akan belajar membuat model bangun ruang yang memiliki permukaan lengkung. Yang pertama yaitu langkah-langkah mengajarkan menggambar tabung. Yang pertama, mintalah anak menggambar satu sisi yang berupa bidang datar. Seperti ini contohnya, ini adalah contoh bentuk tabung. Pertama kali anak akan diajarkan untuk membuat bidang datar dan gambar yang berbentuk elip yang sebenarnya berbentuk lingkaran. Kita bisa lihat di slide sebelumnya. Nah, membuat bidang datar yang berbentuk persegi panjang dan yang berbentuk elip sebenarnya ini adalah lingkaran dengan menggunakan kertas karton. Yang kedua, mintalah mereka menggambar ruas garis tegak dan sejajar yang masing-masing mulai dari ujung sumbu elips. Kemudian mintalah mereka sekali lagi menggambar elips yang sama dengan elips yang pertama di bagian atas dan yang bagian bawah. Ingatlah bahwa rusuk yang sebenarnya tidak kelihatan di gambar dengan garis putus-putus. Mintalah mereka untuk menggambar lagi satu tabung tanpa dituntun oleh guru. Ini bisa kita terapkan pada pembuatan gambar berbentuk tabung. Yang berikutnya adalah pembuatan gambar berbentuk kerucut. Di sini kita bisa minta anak untuk menggambar sisi yang berupa bidang datar pada gambar yang berbentuk elips yang sebenarnya berbentuk lingkaran. Pada bagian bawah kerucut atau yang kita sebut sisi alas yang berbentuk elips ini adalah sebenarnya berbentuk lingkaran. Mintalah anak menentukan sebuah titik di bagian atas dari pusat elips, arah tegak lurus sumbu elips. Selanjutnya, titik tersebut merupakan titik pusat kerucut. Atau kita katakan di sini ada titik O dan titik C. Mintalah anak menggambar dua garis melalui titik itu yang menyingkup elips tersebut, maka terjadilah gambar kerucut. Ingatlah bahwa rusuk yang sebenarnya tidak kelihatan di gambar dengan garis putus-putus. Mintalah mereka menggambar satu lagi kerucut tanpa dituntun oleh guru. Kita bisa lihat slide sebelumnya, yaitu ini. Di sini seorang anak bisa menggambarkan satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan yang berbentuk menyerupai segitiga untuk sebagai sisi selimutnya. Berikutnya kita akan langkah-langkah mengajarkan anak bagaimana menggambar pembuatan bola. Yang pertama, untuk menggambar bola, pembelajaran dapat dilakukan dengan meminta anak menggambar lingkaran. Untuk membedakan apakah gambar lingkaran itu menunjukkan bangun lingkaran atau bola, maka untuk bangun bola lebih baik diberi tanda sebuah elips atau dua buah elips tegak dan datar. Ingatkan juga pada siswa bahwa elips pada gambar hanya untuk menunjukkan gambar bangun ruang, jangan diartikan sebagai rusuk bola. Bangun bola hanya mempunyai sebuah sisi atau hanya memiliki satu sisi lengkung, sehingga tidak mempunyai rusuk. Setiap bangun ruang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, kita memiliki bangun ruang berpermukaan lengkung adalah tabung. Ciri-ciri tabung terdiri dari bagian tutup dan alas yang berupa lingkaran dan memiliki tiga sisi. Di sini adalah bagian tutup dan bagian alas, 1, 2, dan sisi yang ketiga yaitu sisi sisi selimut. Jadi 1, 2, 3 sisi. Selimut tabung berupa persegi panjang, memiliki dua rusuk atau alas dan tutup. Ini yang dinamakan alas dan tutupnya. Tingginya berupa garis tegak lurus alas.
Cara menghitung tabung, yang pertama menghitung volume tabung, dilambangkan dengan V besar, yaitu luas alas dikali tinggi. Menghitung luas volume tabung yaitu 22/7 dikali jari-jari atau R kuadrat dikali tinggi. Untuk menghitung luas permukaan yaitu 2 dikali 22/7 dikali jari-jari dalam kurung jari-jari ditambah tinggi. Lalu untuk menghitung luas selimut atau luas sisi tegak 2 dikali 22/7 dikali jari-jari dikali tinggi. Berikutnya adalah ciri-ciri kerucut. Kerucut memiliki bangun ruang berbentuk limas. Ya, memiliki bangun ruang berbentuk limas, alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki dua sisi, yaitu satu sisi rusuk atau sisi selimut yang memiliki satu titik puncak dan memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Ini adalah lingkarannya dan segitiga ini berbentuk segitiga. Nah, untuk mengetahui volume dari kerucut dengan rumus berikut ini. V sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi, atau sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R kuadrat dikali tinggi. Dan untuk menghitung luas selimut atau sisi tegak kerucut adalah 22/7 dikali R dikali S, atau dikali jari-jari dikali garis pelukis. Dan luas permukaannya yang berbentuk lingkaran adalah 22/7 dikali R dikali R per S. Berikutnya ciri-ciri bola. Bola tidak memiliki sudut, bola juga tidak memiliki rusuk, bola hanya memiliki satu bidang sisi. Cara menghitung volume bola adalah 4/3 dikali 22/7 dikali jari-jari pangkat 3. Lalu untuk menghitung luas permukaan adalah 4 dikali 22/7 dikali jari-jari kuadrat. Berikutnya adalah kesimpulan presentasi kami hari ini adalah mengajarkan bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung dilakukan dengan cara mengenalkan dan menanamkan bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung terlebih dahulu. Mengajarkan bidang-bidang banyak di kelas dilakukan dengan cara menanamkan konsep tentang bidang-bidang banyak. Setelah anak memahami konsep bidang-bidang banyak, anak dapat belajar membuat model bidang banyak di bawah bimbingan seorang guru. Menggambarkan bidang banyak melalui tahapan-tahapan tertentu. Menggambarkan bangun 3 dimensi di kelas harus dilakukan dengan menanamkan konsep bangun 3 dimensi yang berpermukaan lengkung. Pembuatan model bangun dan pembuatan gambar yang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.